Selamat pagi semuanya, saya perwakilan dari kelompok 7 kelas A2P Universitas Bandung Internasional. Saya hari ini akan membawakan materi ceriaan bioteknologi tentang asam nukleat dan cell-based reactive. Penjelasan produk. Terapetik sel TK adalah jenis imunoterapi yang disebut dengan terapi sel adaptif. Prinsipnya CTL019 merupakan sel T termodifikasi sinergi antigen reseptor atau disitat imun char yang berasal dari tubuh pasien itu sendiri dan dimasukkan ke dalam vektor lentivirus. Cara spesifik terhadap antigen sel CD19 yang terdapat teridentifikasi oleh CTL019 dan kemudian tereliminasi. CD3 gamma dan 41BB merupakan bagian dari CAR yang bertanggung jawab atas aktivitas antitumor. Yang selanjutnya ada upstream proses, di mana terdiri dari host yang digunakan untuk memproduksi produk bioteknologi ini adalah darah manusia atau darah pasien. Sel T diambil dari pasien melalui apresis ke sebuah proses di mana darah dari tubuh yang kemudian diambil salah satu atau lebih komponen darah seperti plasma, platelet, atau sel darah putih. Pada kali ini komponen darah diambil yaitu leukosit sehingga disebut dengan leukapresis. Berikut adalah gambar dari host. Selanjutnya ada sumber gen. Gen yang diperoleh dari permunian antalogus antigen presenting cell atau APCS dari pasien selanjutnya dilakukan untuk aktivitas sel T. Dapat dilihat pada gambar berikut ini. Kemudian untuk mekanisme cloning. Pertama, sel T diambil dari pasien melalui apresis, sebuah di mana darah diambil dari tubuh kemudian diambil salah satu atau lebih komponen darah seperti plasma, platelet, atau sel darah putih. Yang kedua, setelah cukup banyak leukosit yang didapatkan, dilakukan rekayasa produk leukapresis untuk mendapatkan sel T yang diinginkan. Proses ini melibatkan pencucian sel dari cairan penyangga. Leukapresis mengandung antikoagulan. Yang ketiga, pemurnian limfosit dapat dilakukan melalui elutriasi sentrifugal, menghambat yang pemisahan sel dengan ukuran dan densitas serta mempertahankan viabilitas sel. Kemudian yang keempat, selama proses aktivasi, sel T diinkubasi dengan vektor virus dengan mengkode char dan setelah beberapa hari vektor dicuci dari kultur dengan pengenceran atau pertukaran medium. Char kemudian ditranskrip dan diterjemahkan oleh sel pasien dan CAR dinyatakan pada permukaan sel. Tahap selanjutnya dilakukan perbanyakan sel CAR T dengan cara limfosit yang didapatkan di kultur dalam bioreaktor steril dengan keberadaan APCS dan vektor virus mengkode char. Setelah 9-11 hari, hasil kultur char meningkat hingga 5 liter. Setelah invasi, sel dicuci dan berbentuk eripreser. Terakhir, kemudian sel T yang telah dimodifikasi dicuci secara berulang dan dilakukan pemeriksaan kualitas yang ketat. Sel-sel tersebut dibekukan lagi dan dikirimkan kembali ke pusat terapi pasien. CAR T yang diprogram ulang kemudian dimasukkan ke dalam darah pasien yang mana mereka memiliki potensi untuk mengenali dan melawan sel kanker dan sel lainnya yang mengekspresi antigen atau senyawa penanda lainnya. Dapat dilihat gambar pada slide proses mekanisme cloning. Yang selanjutnya ada ekspresi gen. Sel T mengalami perubahan progresif dalam fenotip setelah stimulasi antigenik, bergantung pada kekuatan durasi sinyal yang dihadapi selama aktivasi. Sel T diluncurkan pada jalur proliferasi dan diferensiasi. Sel T harus dapat sepenuhnya berdiferensiasi jika memiliki khasiat antitumor. Bukti eksperimental menunjukkan bahwa transfer absorpsi diferensial sel T berkorelasi terbalik dengan khasiat antitumor. Proses diferensiasi sel T menyebabkan hilangnya kapasitas polimerasi dari pembaharuan diri. Untuk sel T CD8+, sel T batang memori TSCM lebih efektif melawan tumor daripada sel T memori sentral atau TCM yang lebih efektif daripada sel T memori efektor atau TEM. APC antigen presenting cell CCR7, CC reseptor chemokine 7, IL2R beta, IL2 reseptor beta, TCR reseptor T
Selanjutnya ada proses downstream proses, pemisahan dan pembaharuan pemurnian protein. Yang pertama dimulai dari aneuploid CRISPR dari bank sel kerja yang sesuai dengan sel-sel tersebut diperluas dalam kultur selama beberapa hari ke jumlah yang sesuai untuk produksi memungkinkan ekspansi yang cukup dari jumlah sel asli yang diunggulkan. Sel-sel kemudian ditransfusikan dengan plasmid yang secara kolektif menghasilkan produksi vektor lentiviral minimal. Plasmid ini biasanya mengkonstruksi kemasan GAG atau pol yang mengkode protein struktural virus atau GAG dan enzim pol. Yang kedua, dalam 48 jam transfeksi, produksi sel-sel mulai melepaskan vektor lentiviral yang merepresentasikan CAR yang dapat dikumpulkan dari medium kultur selama beberapa hari. Pertukaran medium memungkinkan untuk memamerkan beberapa batch medium yang mengandung vektor, biasanya 2 kali panen. Setelah penyaringan untuk menghilangkan sel-sel produksi dan puing-puing, vektor virus dimurnikan melalui proses downstream untuk memperkaya vektor, menghilangkan kotoran, merumuskan vektor ke dalam buffer penyimpanan yang tepat. Untuk proses pemisahan dan pemurnian protein dapat dilihat pada gambar berikut. Kemudian selanjutnya ada modifikasi protein. Modifikasi protein sel T dapat direkayasa genetika untuk mengenali antigen tumor terkait dalam berbagai cara dalam uji klinis saat ini. Jika seorang pasien mengungkap antigen tumor terkait diakui oleh struktur reseptor yang tersedia, sel T autologous dapat direkayasa genetika untuk mengekspresikan reseptor yang diinginkan atau reseptor baru yang dihasilkan dengan berbagai cara. Yang pertama, ada sel T dapat diidentifikasi dan cloning dari pasien dengan respon antitumor yang sangat baik. Yang kedua, reseptor antigen krismatik atau CAR yang dapat dihasilkan dari berbagai cara. Yang ketiga, ada TCRS dapat diisolasi dari tikus manusiawi yang telah prima untuk mengenali antigen tumor. Selanjutnya ada analisis pemurnian produk. Yang pertama, pemurnian limfosit dapat dilakukan melalui elutriasi sentrifugal, penghemat pemisahan sel dengan ukuran densitas serta bertahan viabilitas, pemisahan subset sel T pada tingkat komposisi CD4 atau CD8 menggunakan konjugat atau marker antibodi spesifik. CAR-CT yang diprogramkan ulang kemudian dimasukkan ke dalam darah pasien yang mana mereka memiliki potensi untuk mengenali atau melawan sel kanker dan sel lainnya untuk merefleksikan antigen atau senyawa penanda lainnya. Pentingnya menetapkan pengujian kontrol kualitas untuk keselamatan sel, sterilitas, kemurnian potensi, identitas, dan titres sehingga pusat-pusat manufaktur dapat diyakini bahwa setiap batch vektor memenuhi standar yang ditentukan yang sebelumnya digunakan untuk mentraduksi sel-sel T. Pengujian yang dapat dilakukan yang pertama ada pengujian keamanan yang dimana melibatkan percobaan praklinis atau studi toksisitas pada hewan. Yang kedua ada pemandulan produk uji untuk memastikan bebas dari nitrogen dan terkontaminasi. Yang ketiga ada pengujian mikroplasma sel dan media yang digunakan dalam proses pemandu menentukan bahwa produk sel TCAR akhir bebas dari agen adiktif atau aman dari infus ke pasien. Yang keempat ada kotoran dalam produk vektor. Yang kelima ada pengujian kontaminasi bakteri dan jamur sel T dari proses kultur sel. Potensi produk vektor diuji untuk menilai apakah fungsinya seperti yang diharapkan atau identitasnya terbukti melalui uji fisik, kimia, biologis yang relevan. Demikian materi untuk kesediaan bioteknologi asam nukleat dan cell-based therapeutic. Jika ada yang kekurangan mohon dimaafkan. Sekian, terima kasih.